Belum, udah set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan Zoom meeting. Salawat bermahkotakan salam marilah kita sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saja. Langsung saja kita memasuki materi, yaitu kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mata kuliah TDPP atau Perkembangan Teknologi Media dan Pembelajarannya. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Nurul Hidayat, kedua ada Putri Nurul Sapitri, yang ketiga ada Rania Atta, keempat Rini Rahmadina, yang kelima Saifiatur Rahmah, dan yang keenam saya sendiri Siti Mutasiro. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Nurul Hidayat. Kepada Nurul Hidayat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan di sini saya akan memaparkan tentang pertama terkait perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Jadi menurut hasil diskusi bahwa yang pertama itu sangat setuju dengan pentingnya teknologi untuk perkembangan pembelajaran karena sebelum terjadinya COVID-19 masyarakat tidak terlalu mengubris teknologi yang ada pada pembelajaran. Akan tetapi ketika COVID sudah melanda, dunia pendidikan berusaha membuat keadaan pembelajaran terus berlangsung walau tidak secara tatap muka atau offline. Jadi perkembangan teknologi setelah adanya COVID membuat banyak masyarakat menyadari bahwa pembelajaran tidak selamanya hanya dilakukan secara tatap muka saja, tetapi dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, dan dengan tidak berhadapan secara langsung. Kemudian yang kedua, pembelajaran menggunakan teknologi sebelum COVID-19 sudah sangat penting digunakan dalam pembelajaran seperti penyampaian materi yang disampaikan oleh guru menggunakan PPT. Akan tetapi setelah pandemi COVID-19, teknologi makin sering digunakan dalam pembelajaran dan perkembangannya pun juga semakin besar dalam mendukung pembelajaran di masa COVID-19. Karena pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas, sehingga dunia pendidikan harus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran online. Perkembangan teknologi dengan seiringnya perubahan zaman setelah COVID-19 sangat memberi efek untuk mempermudah menjalankan aktivitas, salah satunya aktivitas pembelajaran. Tentu saja dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun tersaring dan mudah untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi itu sangat penting
Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, banyak sekali manfaat yang telah kita peroleh dalam pembelajaran, terutama dalam memudahkan dan mempelajari pelajaran dan mengikuti pembelajaran. Seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, perkembangan teknologi pembelajaran sangat berguna dipakai, terutama pada saat jam pembelajaran berlangsung, yaitu dengan menggunakan laptop, layar infokus, untuk memaparkan materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik secara langsung. Akan tetapi setelah pandemi COVID-19 telah berakhir, perkembangan teknologi pun juga tidak kalah jauh penting, di mana dengan adanya teknologi pembelajaran pada masa dan sesudah pandemi COVID, pembelajaran tetap dapat berlangsung karena dapat dilibatkan dengan daring atau suasana online. Juga tugas memberikan kepada siswa bahwa dapat mengerjakan tanpa harus bertatap muka. Artinya apa? Tugas mahasiswa juga bisa dilakukan tanpa harus masuk ke kelas. Kemudian waktu yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan pembelajaran lebih efektif. Kemudian pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan. Kemudian bagi peserta didik, pembelajaran adanya terciptanya pembelajaran yang bervariasi, serta peserta didik juga multi talenta, seperti misalnya bisa berkarya di dunia internet atau dunia online. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Hidayat atas paparannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Putri Nurul Saputri. Kepada Kak Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tempat pemanfaatan teknologi saat sebelum ada pandemi juga begitu banyak, namun masih tersebar di kalangan atas, di kalangan perkantoran dan di negara-negara maju. Namun setelah terjadi pandemi COVID-19, teknologi mulai berkembang pesat hingga ke Nusantara dan berkembang pesat hingga ke penjuru dunia. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan berkembang begitu sangat pesat. Mulai dari penggunaan jaringan internet sebagai media pembelajaran yang baik, itu pembelajaran daring maupun luring, hingga penggunaan media-media aplikasi pembelajaran yang begitu banyak telah berkembang. Selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 dan setelah COVID-19 itu sangat penting. Sebelum pandemi COVID-19, perkembangan teknologi digital sudah digunakan dalam dunia pendidikan. Namun, penggunaannya tidak semarak seperti saat sekarang ini. Jika dahulu teknologi digital di bidang pendidikan hanya digunakan sebagai alat pendukung. Saat ini, teknologi digital digunakan sebagai instrumen yang utama, apalagi di era new normal, seperti baik pengajar maupun peserta didik, sangat bergantung pada perangkat teknologi digital agar dapat tetap terhubung. Sehingga perkembangan teknologi setelah pandemi COVID-19 ini sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan dalam pembelajaran dan institusi pendidikan. Selain itu, pada abad ke-21, peserta didik dituntut untuk terampil dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu sendiri, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran. Dengan demikian, perkembangan teknologi sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Jika ditinjau dari berbagai sisi, memang perkembangan teknologi ini memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Hal ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing penggunaannya. Terima kasih. Saya lanjutin kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Nurul Saputri atas pemaparannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan
disampaikan oleh teman kita, Rania Atara Isra. Kepada Rania, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik pada Gen Z. Itu yang pertama, teknologi pembelajaran yang dapat digunakan pada karakteristik Z adalah seperti e-learning, video asistensi learning, blog teknologi, big data, artificial intelligence, learning analytics, game, augmented reality dan virtual reality, STEAM dan sosial media e-learning. Adapun media yang dapat diterapkan atau media yang tepat diterapkan dengan karakteristik peserta didik adalah media yang berbasis digital. Karena generasi Z yang berkarakter FOMO sehingga menjadikan mereka terpacu dalam kegiatan mencari informasi yang tersebar dan mudah diakses melalui internet. Pada peserta didik post Gen Z lebih tepat belajar learning by doing, di mana peserta didik lebih suka bereksperimen langsung daripada hanya duduk mendengar ceramah saja. Kemudian peserta didik juga lebih menyukai pembelajaran formal audiovisual yang mudah dipahami, akurat, konkret, berdasarkan fakta, dan bermanfaat. Yang kedua, teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik post Gen Z pada era teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini, yaitu guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang relevan bagi peserta didik post Gen Z. Teknologi yang dapat dimanfaatkan pada peserta didik ini yaitu seperti handphone dan laptop. Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Adapun metode pembelajaran yang dapat digunakan harus kreatif, seperti menggunakan slide presentasi atau video, memberikan tugas dalam bentuk konten digital, dan metode lainnya yang melibatkan teknologi di dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania atas pemaparannya. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Rini Rahmadina. Pada Rini, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Rania Tara Isra terkait teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z lebih efektif difokuskan pada kontekstualisasi teori, sehingga akan lebih mudah bagi peserta didik untuk menerapkan teori dalam mata pelajaran di kehidupan sehari-hari. Selain itu, anak generasi Gen Z juga perlu diimbangi dengan pengajaran keterampilan technical skill, conceptual skill, dan interpersonal skill. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa generasi post Z sudah terbiasa menggunakan teknologi, salah satunya gadget. Mereka sangat menyenangi teknologi satu ini, yaitu gadget, karena kesukaan mereka terhadap gadget, kebanyakan anak tidak mampu mengendalikan diri ketika menggunakannya. Alhasil, beberapa siswa menunjukkan hasil belajar yang sangat menurun. Oleh sebab itu, teknologi yang tepat untuk pembelajaran adalah teknologi yang dapat menarik perhatian siswa untuk ingin belajar, disertai dengan media yang kreatif. Contohnya, pendidik bisa menggunakan gadget siswa sebagai media agar terjadi pembelajaran yang menarik. Bukan hanya menggunakan pencarian mandiri menggunakan Google saja, tapi guru bisa menggunakan aplikasi yang menarik agar materi pembelajaran menjadi mudah dipahami. Hal itu bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang berfokus kepada siswa, disertai dengan bimbingan dari pendidik. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan materi ini.
Karakteristik generasi Z pada saat ini merupakan sesuatu yang sangat mahir mengenai teknologi dan mereka juga lebih menyukai pembelajaran yang melakukan praktek daripada hanya mendengarkan penjelasan oleh guru di dalam kelas. Sehingga banyak teknologi yang dapat mendukung pembelajaran yang berdasarkan karakteristik mereka seperti handphone dan laptop. Sedangkan media yang cocok dalam pembelajaran berdasarkan karakteristik mereka yaitu sosial media. Guru dapat memberikan tugas berdasarkan materi pembelajaran dan menyuruh mereka mengupload di media sosial mereka seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan yang terakhir, metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z yaitu metode belajar learning by doing. Sebagaimana diketahui generasi Z lebih suka bereksperimen atau melakukan praktek dibandingkan duduk di kelas saja. Dengan hal ini, guru-guru pun harus lebih kreatif saat mengajar pada generasi Z. Sekian yang saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rini Rahmadina atas pemaparannya. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, Saifiatur Rahman. Kepada Kak Saifi, kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Siro. Saya akan melanjutkan, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Menurut beberapa pendapat, yang pertama ada teknologi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran harus memerhatikan karakteristik dari peserta didik abad 21. Jika pendidik tidak bisa memahami karakteristik peserta didik, maka ditakutkan teknologi yang digunakan tidak dapat berjalan dengan baik. Maka teknologi yang dimanfaatkan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik pada abad 21. Karena pemanfaatan teknologi diarahkan pada upaya membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan teknologis sebagai bagian dari kompetensi abad 21. Pemanfaatan teknologi dalam dimensi produk maupun proses diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar dan peningkatan pencapaian prestasi. Teknologi memungkinkan individu oleh akses informasi yang didapatkan, maka memberikan simulasi tentang suatu objek sebagaimana adanya dan peluang untuk terkoneksi dengan berbagai objek belajar sesuai minat. Kemudian ada teknologi dapat membantu dalam asesmen perkembangan performasi peserta didik, memfasilitasi proses komunikasi dan kolaborasi. Nah, kemudian ada yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21, yaitu teknologi dimanfaatkan untuk mencari model, metode, strategi dalam menyusun rencana pembelajaran. Teknologi dimanfaatkan sebagai sumber informasi, teknologi dimanfaatkan sebagai sumber belajar, kemudian teknologi dimanfaatkan untuk memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak. Kemudian dan teknologi kan terima kasih kepada Saifi yang telah memaparkan materi. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menambahkan jawaban tentang pertanyaan nomor 3, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21 sangatlah penting karena dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21, maka kita akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti sekarang ini. Banyak sekali pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi bisa digunakan untuk menyesuaikan metode, model, dan strategi dalam pelaksanaannya.
pelaksanaan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Teknologi bukan hanya sebatas sumber belajar, namun juga memuat banyak sekali informasi, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang ekonomi, politik, sosial. Selanjutnya, dalam memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21, maka ada beberapa manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, teknologi pembelajaran dapat membuat peserta didik untuk berkreatif. Kemudian, pengumpulan data secara cepat dan mudah. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian, mengajari peserta didik bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dan berpikir yang kreatif dan inovatif. Kemudian, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, penghormatan waktu dalam pembelajaran. Kemudian, ide dan pemikiran peserta didik yang tidak dibatasi. Kemudian, dapat memudahkan dalam memperoleh informasi. Metode pembelajaran yang bervariasi dan dapat digunakan sebagai keputusan dunia pendidikan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 4. Jika ada yang ingin bertanya dari teman-teman, kami persilakan. Baik, kepada Rini Rahmadina, kami persilakan. Baik, izin moderator. Ada satu pertanyaan dari saya terkait dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi hambatan atau tantangan jika seorang guru ingin mewujudkan peserta didiknya aktif sebagai Gen Z? Demikian, terima kasih. Saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Rini. Adakah yang ingin menjawab atas pertanyaan dari Rini Rahmadina? Baik, Rania izin mencoba menjawab, moderator. Rania, kami persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rini, yaitu mengenai hambatan atau tantangan jika seorang guru ingin mewujudkan peserta didiknya aktif sebagai Gen Z. Yaitu tantangannya, yaitu tidak semua peserta didik memiliki fasilitas pendukung akan kemajuan Gen Z seperti komputer ataupun akses jaringan dan lainnya. Kemudian yang kedua, sekolah hanya menyediakan fasilitas komputer namun tidak dengan akses atau jaringan internet, dan hanya beberapa sekolah saja sekolah memfasilitasi komputer yang sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania atas jawabannya. Apakah saudara Rini bisa diterima jawaban dari saudara Rania? Alhamdulillah, terima kasih, jawabannya sangat sesuai. Baik, adakah yang ingin bertanya pada saudara Saifiatul Rahmah? Kami persilahkan. Baik, saya akan menanyakan satu pertanyaan kepada kelompok, yaitu bagaimana cara mengontrol siswa terhadap bahaya pengaruh teknologi yang dapat disalahgunakan oleh peserta didik. Sekian pertanyaannya, moderator. Baik, terima kasih kepada Saifiatul Rahmah atas pertanyaannya. Adakah teman-teman ya baik kepada Kak Putri Nurul Safitri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saifi, di mana yang pertama, buat aturan atau batasan, di mana tidak boleh menggunakan smartphone saat makan malam, matikan smartphone sebelum tidur, tidak boleh menggunakan smartphone sebelum menyelesaikan PR. Terus yang kedua, awasi dan bangun komunikasi dengan anak mengenai penggunaan gadget. Yang ketiga, dorong anak agar bermain secara aktif. Terus didiklah anak mengenai privasi. Jadi itu aja jawaban dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Putri Nurul Safitri atas jawabannya. Bagaimana untuk saudara Saifiatul Rahmah, apakah jawaban dari saudara Putri Nurul Safitri bisa diterima?
Baik, jawabannya cukup bisa dipahami. Terima kasih buat Fitri dan moderator. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya sendiri yang akan bertanya. Adapun pertanyaan dari saya sendiri yaitu, apa yang menjadi bahan pertimbangan guru dalam menggunakan teknologi sebagai bahan atau metode pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Pada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari saya persilahkan. Saya persilahkan kepada Nur Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator untuk menjawab pertanyaan moderator sendiri, di mana pertanyaannya sendiri apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam penggunaan teknologi sebagai metode pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi di sini jelas bahwa sesuai dengan pemaparan teman kita tadi, Saifiatur Rahmah di slide 13, bahwa dalam perkembangan teknologi terutamanya di generasi Z ini harus juga memperhatikan karakter peserta didik, di mana kita sebagai guru biasanya sering menemukan karakter-karakter siswa itu setelah menemukan teknologi itu karakter siswa itu kurang sopan. Misalnya guru sedang berbicara atau orang tua lagi berbicara, dia sedang main HP. Itu juga menjadi bahan pertimbangan kepada guru sendiri. Kemudian yang kedua, setiap ada kelebihan penggunaan metode itu tentunya ada kekurangannya. Di sini kekurangannya bisa jadi dengan belajar online ini siswa juga bisa merasa tidak fokus karena layanan online itu masih banyak pengaruh-pengaruh di luar online saja, misalnya iklan-iklan dan game dan lain sebagainya. Kemudian siswa lebih suka bermain game online. Nah, itu selalu juga menjadi bahan pertimbangan bagi guru, karena dunia sekarang sesuai dengan pemaparan teman kita tadi, generasi Z itu, bahwa kebanyakan anak siswa itu lebih cenderung mengikuti tren zaman, di mana tren game ini cukup merak di kalangan anak didik, terutama anak-anak sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan guru itu yaitu menurunkan kemauan siswa dalam belajar. Nah, dalam belajar itu bisa diperoleh dari membaca, baik itu dari buku maupun seperti menggunakan media online. Akan tetapi apabila terjadi kasus, misalnya si siswa menggunakan jaringan media internet itu mengalami kendala, maka dia akan tidak terbiasa dengan membaca buku. Maka terjadilah kemauan siswa ini untuk belajar, sehingga siswa tersebut sudah terbiasa dengan online. Kemudian bahan pertimbangan selanjutnya bagi guru yaitu pergaulan bebas dari luar. Nah, di sini dunia online merupakan salah satu dunia yang cukup signifikan ya, artinya pengaruhnya sangat besar di lingkungan luar. Itu butuh penjagaan ketat, baik itu dari guru, terutama bagi orang tua yang mana siswa tersebut berada di lingkungannya lebih lama jika dibandingkan siswa tersebut berada di lingkungan guru. Kemudian menurut yang terakhir yang harus dipertimbangkan guru yaitu meraknya penyebaran konten-konten pornografi di media sosial. Ini berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa dunia online atau dunia digital atau metode pembelajaran dengan media digital juga bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk mengakses berbagai informasi. Setelah dia mengakses, bahkan dia tidak bisa mengakses pun, dia juga bisa dipengaruhi oleh kawan-kawannya, orang-orang luar, dan pengaruhnya itu pun cukup membuat anak didik ini terjerumus ke jalan yang tidak benar, seperti misalnya pornografi, narkoba, pengunjingan sesama teman, pengunjingan kepala sekolah, dan
maki-memaki, itu bisa juga dilakukan di media sosial. Itu merupakan beberapa yang harus dipertimbangkan guru dalam menggunakan metode pembelajaran dengan media digital. Jadi intinya guru juga harus mewaspadai dan memberikan motivasi dan menjaga sehingga dengan media digital ini siswa bisa menggunakannya dengan cermat dan baik sehingga diri siswa, orang tua siswa dan masyarakat bisa menerima dan mendapatkan manfaat daripada media pembelajaran dengan metode digital. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jawab. Mungkin bisa diterima atau bagaimana? Baik, terima kasih nih kepada Ibu Hidayat. Jawabannya saya terima. Jawabannya sangat lengkap dan saya memahami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, atas berakhirnya diskusi tadi, maka berakhir pula presentasi pada pertemuan kita kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.